Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Luki Remaja Karya, mahasiswa IAIN Salatiga, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses Islamisasi Indonesia sebelum atau pra kemerdekaan. Video ini untuk merampungkan tugas saya ya, yang diberikan oleh Pak Hamzah, makulnya Studi Islam Indonesia. Di sini saya mengambil dari makalah kelompok ketiga, yaitu proses Islamisasi pra kemerdekaan Indonesia. Yaitu di sini dijelaskan bahwa Islamisasi Nusantara pada umumnya dibagi menjadi dua proses. Yang pertama ada proses pribumi, yaitu Islam disebarkan melalui masyarakat pribumi itu sendiri, melalui pribumi lainnya dengan interaksi yang sudah ada. Yang kedua ada proses orang-orang asli yang menyebarkan Islam di Nusantara. Artinya apa? Artinya orang-orang asing yang berkunjung ke Indonesia, maupun itu dari bangsa Arab, Cina, Persia, maupun bangsa-bangsa lainnya yang beragama Islam, itu menyebarkan agama Islam di Nusantara dengan ajaran yang mereka ajarkan kepada masyarakat pribumi pada zaman itu. Selanjutnya ada teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa ada teori Gujarat. Teori Gujarat muncul pada tahun 1292 Masehi. Ini berarti tahun 13 Masehi ya. Di sini agak bertolak belakang dengan catatan Marco Polo yang mengatakan bahwa kunjungannya ke Perola dan ia telah menyaksikan bahwa pedagang asal Gujarat giat menyebarkan agama Islam. Pendapat itu diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh. Yang kedua ada teori Persia. Tidak jauh berbeda dengan teori Gujarat. Teori Persia juga melalui dengan pedagang, yaitu pedagang Persia yang berkunjung ke Indonesia, yaitu dengan alasan bahwa Persia itu adalah suku bernama Laren dan Jawi. Kemungkinan para pedagang dari dua suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon. Oke, yang ketiga ada teori Mekah. Teori Mekah ini masuknya Islam juga melalui dengan perdagangan. Oh iya, berarti menurut raja-raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i bahwa teori Mekah ini datang dari masyarakat Mesir, dan Makkah bila agama Islam yang masuk di Nusantara berasal dari Persia, tentu banyak masyarakat Indonesia yang menganut paham Syiah seperti Persia atau bermazhab Hanafi. Seperti di India, gelar Al-Maliki yang digunakan oleh raja-raja Samudra Pasai. Teori Mekah ini muncul pada abad ke-15 oleh raja-raja Malaka. Yang ketiga ada teori Cina. Di sini pemakalah mengambil dari bukunya Pak Sumanto Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa kronik dinasti Tang pada tahun 619 sampai 960 di daerah Kanton Zhangzhou. Teori diperkuat dengan dasar oleh sumber lokal atau babat hikayat bahwa raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Fatah adalah Pangeran Jinbun atau keturunan Cina asli dari perkawinan Raja Majapahit Prabu Brawijaya V dan Putri Campa yang berasal dari Vietnam. Teori ini dikuatkan dengan banyaknya arsitektur Tiongkok di masjid-masjid Jawa pada zaman itu yang didirikan oleh pemukiman Cina di Jawa. Ingat, ini hanya sebuah teori. Teori ada kalanya ada benar dan juga ada kalanya bisa mungkin salah. Kalau menurut saya pribadi, teori ini agak bertolak belakang dengan pendapat saya, karena teori ini muncul pada abad ke-12, pada abad ke-13 sampai 15. Itu menurut saya Islam pertama kali masuk di Indonesia jauh sebelum abad itu, yaitu dengan dibuktikannya penemuan batu nisan Fatimah Az-Zahra di Gresik pada abad ke-7. Ya, berarti Islam masuk di Indonesia bukan dari abad ke-20 maupun sampai 15, tapi jauh sebelum itu sudah
adanya Islam. Kok kenapa ada muncul teori seperti ini? Karena saya berasumsi bahwa teori-teori ini menganggap bahwa Islam itu masuk pertama kali pada abad ke-12 sampai 15 kan. Kalau saya lebih cenderung ke abad ke-12 sampai 15 itu sebagai proses penekanan bahwa Islam itu tersebar dengan cara gamblang di wilayah Nusantara itu pada abad ke-12 dan 15, yaitu berarti Islam itu dikenal banyak di masyarakat pribumi pada abad 12 sampai 15 begitu. Tapi kalau masuknya Islam pertama kali di Nusantara jauh sebelum abad 12 dan jauh sebelum teori itu muncul. Selanjutnya selanjutnya ada proses Islamisasi, yaitu bagaimana sih Islamisasi di Nusantara itu berjalan, apakah dengan saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf maupun politik. Oke, di sini saya menjelaskan berdasarkan apa yang dituturkan oleh pemakalah. Yang pertama ada saluran perdagangan. Sebelum itu saya menjelaskan tentang teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, teori Mekah. Itu semuanya hampir bersangkutan dengan perdagangan. Ya, memang benar. Para bangsa asing, khususnya Persia, Mekah, India, itu merupakan pedagang yang handal. Maka dari itu mereka mencari letak-letak strategis di penjuru dunia dan mereka sampai ke Nusantara itu hanya untuk berdagang rempah-rempah maupun hasil buatan mereka sendiri seperti kain maupun ya rempah-rempah tadi. Oke, tadi sampai perdagangan ya. Para pedagang yang berasal dari bangsa-bangsa luar itu tidak hanya memiliki ilmu perdagangan, namun mereka diwarisi maupun mereka sudah dibekali dengan ilmu agama yang mumpuni. Contohnya saja ngomong Mas Ainul maaf, ono sedikit gangguan loh. Tadi sampai bahwa pedagang itu memiliki memiliki dasaran atau bekal ilmu yang mumpuni dari negara asalnya. Jadi mereka datang ke Nusantara bukan hanya untuk berdagang, namun juga untuk menyebarkan agama dan kepercayaan mereka ke Nusantara, termasuk agama Islam tadi. Selanjutnya ada melalui saluran perkawinan. Nah, di sini juga tidak melenceng jauh dengan perjalanan tadi. Para pedagang yang masuk, yang tiba ke Nusantara itu bukan hanya berdagang juga, namun mereka juga menyebarkan agama Islam dengan cara ya tadi, dengan cara berdagang, dengan cara menyebarkan ilmunya. Terus mereka itu tertarik dengan masyarakat pribumi pada zaman itu yang subhanallah cantik-cantiknya. Pada zaman itu saya membayangkan bahwa nenek moyang saya itu seorang kapiten. Ya, bercanda ya. Jadi para pedagang itu menikah dengan pribumi dan hasilnya apa? Pribumi tersebut maksudnya masyarakat pribumi masuk Islam dengan adanya perkawinan tadi. Terus perkawinan tadi bukan hanya untuk para kalangan di bawah raja ya. Maksudnya para pedagang yang memiliki dasar-dasar ilmu yang mumpuni, mereka juga menikahi para bangsawan, maksudnya putri-putri bangsawan, putra-putra bangsawan, para raja, para ratu. Mereka juga menikahinya, gitu ya. Alhamdulillah. Artinya ada saluran kesenian. Kalau saluran kesenian ini saya lebih cenderung ke tahap yang pertama, yaitu tahap pribumi ya. Pribumi berarti ada seorang tokoh, ada seorang
Ya tadi tokoh ya. Ada seorang tokoh yang berperan untuk menyebarkan Islam ini melalui dengan kesenian. Contohnya kita sudah tidak tahu Sunan Kalijaga, para wali songo. Kita fokus ke Sunan Kalijaga saja ya. Sunan Kalijaga itu menyebarkan Islam. Nah, itu melihat kondisi pada masyarakat Jawa pada zaman itu dengan apa sih yang viral pada masyarakat zaman Jawa pada saat itu, yaitu dengan viral zaman itu tuh pewayangan. Sunan Kalijaga menyebarkan Islam dengan wayang itu agar para masyarakat pribumi pada zaman itu, khususnya masyarakat Jawa, mudah menerima Islam dengan cara yang damai dan tidak dengan kekerasan begitu. Terus ada saluran politik. Begini, saluran politik ya. Hampir ada kaitannya dengan saluran perkawinan dan perdagangan. Saluran politik bahwa orang-orang dari luar yang beragama Islam, yang ingin menyebarkan agama Islam, mereka itu menikahi dengan para raja, para putri bangsawan. Dan tujuan apa? Dan tujuan agar Islam tersebar dengan mudah di Nusantara. Yaitu apabila kita, contohnya saja, apabila apabila seorang pedagang yang beragama Islam itu menikahi dengan raja besar di Nusantara dan raja tersebut menganut ajaran agama Islam, otomatis para masyarakatnya itu manut kepada rajanya. Jadi satu daerah tersebut akan menjadi pemukiman muslim kalau rajanya memasuk Islam, begitu akan lebih mudah. Terus ini selanjutnya ada kekuatan agama dan politik pada masa pra penjajah. Pada saat itu ketika para kolonial Belanda, para bangsa barat pada zaman itu masuk ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia, menguasai dari segi perdagangan, perekonomian maupun daerah-daerah yang strategis di Indonesia. Itu membuat Islam itu semakin, maksudnya Islam di Nusantara semakin memiliki pemikiran yang maju. Maksudnya begini, maksudnya dengan adanya teknologi baru dari bangsa barat, pemikiran baru dari bangsa barat, umat Islam pada zaman itu memiliki semangat untuk mengobarkan semangat keislamannya pada masa kejayaan dulu, yaitu pada masa sebelum penjajah datang. Dengan demikian kekuatan agama Islam sebagai kristalisasi kesadaran Islam pada zaman itu. Terus setelah bangsa barat yang semakin merajalela di Nusantara, Islam di Nusantara itu membentuk beberapa kelompok yang berpemikiran modernis. Maksudnya Islam bukan hanya Islam yang patuh, maksudnya Islam yang manut ajaran sebelumnya, namun dicampurkan dengan pemikiran-pemikiran yang semakin maju gitu. Terus selanjutnya ada ulama pembangkit gerakan kesadaran nasional sebelum merdeka. Sebenarnya banyak ulama yang memperjuangkan kemerdekaan, dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Wahbatullah, Mbah Kyai Haji Sri Samsuri. Namun di sini saya katakan dua tokoh besar ulama Islam di Indonesia, yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, sebelumnya mereka berdua, beliau itu merupakan satu perguruan dan satu angkatan dari muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Organisasi itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926.
Mbah Hasyim Asy'ari berdakwah maksudnya berdakwah ke pelosok-pelosok desa, ke daerah dengan membangun pesantren di daerah Jombang. Itu namanya pesantrennya yaitu Teguh Ireng. Di daerah tersebut banyak sekali maksudnya banyak sekali orang-orang yang menyelempang dari norma-norma yang berlaku pada zaman itu. Maka dari itu Mbah Hasyim Asy'ari ingin merubah kebiasaan pada masyarakat pribumi pada zaman itu dengan berdirinya pondok pesantren tersebut agar mereka mengetahui norma-norma sosial pada yang berlaku dan tidak melakukan kemaksiatan. Maksudnya Mbah Hasyim Asy'ari itu begini, lebih terfokus ke pedesaan begitu dan fokus ke kultur sosialnya. Sedangkan Mbah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 bulan November kayaknya. Beliau itu dikenal sebagai pahlawan nasional, yaitu Muhammad Darwis. Beliau mendirikan pendidikan formal, pendidikan sekolah agama pada saat itu agar para masyarakat Indonesia itu berpikiran maju untuk menyebarkan Islam yang modern. Begitu pemikiran Mbah Ahmad Dahlan, kurang lebihnya seperti itu ya. Sedangkan perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari untuk mengusir para penjajah itu juga merupakan salah satu bentuk cinta tanah air beliau agar Indonesia merdeka dan tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Yes. Dengan cara apa? Dengan cara adanya fatwa resolusi jihad yang dikemukakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Para santri yang pada saat itu membela NKRI dengan embel-embel agama Islam, mereka memperjuangkan NKRI dengan sepenuh mati, dengan darah sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak gentar untuk melindungi NKRI serta agama Islam dari para penjajah. Gitu. Betapa berperannya Nahdlatul Ulama pada saat itu dengan adanya resolusi jihad untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Mbah Ahmad Dahlan dengan adanya pendidikan formal tadi, beliau itu mengembangkan Islam agar berpikiran maju. Bahkan beliau sampai difitnah bahwa beliau itu kiai palsu. Namun beliau tetap mengajarkan Islam dengan metodenya, dengan sistemnya, dengan berjalan dengan lancar, sehingga Muhammadiyah tetap berdiri sampai sekarang ini. Begitu singkatnya seperti itu. Terus jadi kedua ulama besar ini dengan organisasi mereka masing-masing itu sangat berperan dalam terwujudnya kemerdekaan NKRI. Jadi kedua organisasi ini tidak dapat dipisahkan dari Indonesia. Jadi jangan saling berdebat. Dengan adanya NU dan adanya Muhammadiyah, mereka itu merupakan organisasi yang berperan penting untuk kemerdekaan Indonesia. Itu dan satu kesatuan yang tadi dapat dipisahkan. Sekian dari saya, tidak ada kata yang kurang berkenan maupun maupun ada materi yang kurang tepat, saya mohon maaf ya. Kita masih belajar sama-sama, mohon kritikannya dan sarannya. Oke, siap. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.